Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kedengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Sahabat Alkitab, merupakan sesuatu yang mudah untuk berkata tentang apa itu benar dan apa itu adil. Kemudian, sangat mudah juga bagi manusia untuk mengungkapkan keinginannya berubah menjadi lebih baik dan mewujudkan sikap hidup yang tulus terhadap sesama. Persoalannya adalah, nilai kebenaran di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang cukup untuk diucapkan dan bukan pula sekedar konsep. Kebenaran di dalam Tuhan merupakan sikap hidup, tindakan yang nyata, dan konsisten dalam seluruh situasi kondisi kehidupan. Dan inilah bagian dalam hidup beriman kepada Tuhan yang membutuhkan keteguhan sikap dan komitmen, yaitu mewujudkan kebenaran. Kebenaran itu pula lah yang akan membedakan nilai iman kita pada waktu penilaian ilahi terjadi. Ayat 10 telah memberikan gambaran yang cukup lugas dan tegas terkait hal tersebut, bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hal ini berarti nilai kebenaran menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan dan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pengikut Tuhan yang sejati atau palsu. Sahabat Alkitab, setiap kita memiliki pilihan dalam menjalani kehidupan. Kebenaran dan keadilan bukanlah kata-kata, melainkan pilihan dalam keutuhan komitmen dan konsistensi sebagai pengikut Tuhan yang setia. Setiap kita pun mendapatkan tawaran. Apakah Anda mau mempertahankan kebenaran dan keadilan serta mewujudkannya sebagai bentuk iman kepada Tuhan? Atau kita masih terlalu nyaman untuk berkata, "Aku berlaku adil dan benar," meskipun kita tahu bahwa hal tersebut tidak akan kita lakukan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti tentang nilai kebenaran serta keadilan di dalam Tuhan. Bentuklah hati dan pikiran kami untuk teguh melakukan itu semua di dalam kehidupan kami, sehingga keimanan kami kepada Tuhan mewujud melalui sikap hidup kami kepada sesama yang berlaku benar dan adil kepada mereka. Tolonglah kami untuk tidak hanya sekedar berkata-kata, "Aku mau berlaku benar di hadapan-Mu Tuhan," tapi kami sungguh-sungguh melakukannya sebagai wujud iman kami yang teguh, yang komitmen, dan konsisten dalam mengikut Tuhan. Biarlah kehadiran kami juga dapat menjadi sebuah lilin yang bercahaya dan mendatangkan harapan bahwa kebenaran dan keadilan dari Tuhan adalah hal yang nyata.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.